Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Takdir tidak dapat diubah karena semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Allahu Rabbi. Kalau ada yang bilang takdir dapat dirubah, mereka hanya gagal memahami takdir. Takdir itu kejadian yang sudah final. Kalian berusaha atau tidak mau berusaha itu bila sudah terjadi atau terlewati, itu yang dinamakan takdir. Apabila ada yang menyangkal takdir dapat diubahnya, lalu bagaimana bisa? Apa kalian bisa tahu persis dengan hari esok yang akan terjadi? Lalu bagaimana cara kalian meyakinkan dengan kalian merubah atau dapat berubah takdir itu? Yang terjadi malah kelihatan sombong dan titik-titik. Dan cerita-cerita yang ada malah menguatkan bahwa takdir tidak dapat diubah, akan tetapi kabar yang akan terjadi itu hanya sebatas kiasan saja, karena sebagai manusia dapat mengetahui hari yang akan datang terbatas, atau mungkin walau tahu persis yang akan terjadi, akan tetapi tidak layak untuk dibocorkan dengan apa adanya, seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW mengenai zaman akhir atau orang-orang yang disayang Tuhan. Tentu orang yang beragama Islam yang kami maksud di sini, orang yang menyembah Tuhan pencipta alam semesta, walau mereka bukan pelaku syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan para pelaku syariat Islam belum tentu orang Islam secara keimanannya. Baginda Nabi bersabda bahwa yang akan dihadapi penegak tauhid sama dengan yang dihadapi zamannya baginda Nabi, yang dihadapi beliau di masa itu para jahiliyah atau para pemuja berhala yang dipatungkan. Akan tetapi yang dihadapi Al-Mahdi, para pemuja berhala yang tersimpan rapi dalam pikiran atau hatinya. Lalu siapa pelaku pemuja berhala? Mereka yang ingkar seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan mereka sangka Tuhan beranggota badan dan bertempat. Yang seperti ini mereka juga bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat Tuhan di atas titik-titik saja, dan mengingkari sisi ayat Tuhan dekat titik-titik, atau juga yang sebaliknya sama saja. Yang demikian disabdakan baginda Nabi, di zaman akhir akan ada Al-Mahdi dibelah menjadi dua oleh Dajjal. Bila kalian ingin selamat dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, jadilah Imam Mahdi untuk diri sendiri atau imani, dan jangan sampai mengingkari ayat Al-Quran, karena yang ingkar ayat disebut kafir. Imam Al-Mahdi iman keseluruhan ayat
Bila kalian iman hanya satu sisi ayat dan kalian ingkar dan kalian ajarkan ke orang-orang lain, maka kalian disebut Dajjal yang sebenarnya. Dan bila kalian hanya mengikuti mereka, maka kalian disebut pengikutnya Dajjal bermata sebelah. Jangan pahami cerita Dajjal apa adanya, karena Tuhan dengan Dajjal pembedanya bukan hanya di mata saja, bedanya 180 derajat, dan jangan tambah derajatnya. Kalau ditambah sampai derajat ke 360 berarti sama atau kembali ke titik nol lagi. Letakkan syariat agamamu di merahmu, letakkan imanmu di wilayahnya putihmu, pahami hijaumu atau Islam sejati di ruhmu atau jati dirimu, itu ruhmu. Kebanyakan yang gagal paham menuhankan ruhnya sendiri atau dirinya sendiri dan tidak percaya dengan adanya zatnya Tuhan yang maha segala-galanya dan maha sempurna. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.